Halo guys, kali ini kita ngobrol sedikit soal revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Karena sepertinya pemerintah Indonesia dan DPR RI telah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini. Yang salah satu poin utamanya adalah memperluas penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil dari 10 kementerian menjadi 15 kementerian atau lembaga. Nah, langkah ini tentu saja banyak menuai respon lah dari masyarakat. Nah, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Pak Dev Laksono, mengatakan bahwa revisi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia TNI. Jadi dengan usia pensiun yang diperpanjang dan peluang untuk penempatan di jabatan sipil ini, maka prajurit TNI dapat terus berkontribusi pada negara tanpa harus pensiun dini. Jadi hal ini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga prajurit. Nah, menurut Dev lagi, banyak kementerian dan lembaga yang juga kekurangan tenaga ahli atau sumber daya manusia yang kompeten, sehingga prajurit TNI dengan disiplin dan pengalaman tinggi dianggap mampu mengisi kekosongan tersebut. Nah, penambahan jumlah kementerian atau lembaga dari 10 jadi 15 diyakini dapat membantu mengatasi masalah ini. Nah, sementara itu Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin juga mengatakan bahwa penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil akan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan melalui proses seleksi. Jadi diharapkan bahwa akan menjamin nantinya prajurit yang memenuhi kualifikasi tertentu lah yang akan menduduki jabatan-jabatan tertentu. Nah, banyak masyarakat sipil, termasuk Wakil Direktur Imparsial Pak Hussein Ahmad, yang menilai bahwa revisi ini berpotensi justru mendorong militerisasi di kehidupan sipil. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil ini dapat mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil. Dan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi modern. Kehidupan sipil seharusnya berada di bawah kendali otoritas sipil, bukan militer. Dan langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali konsep dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, yang pernah menjadi kontroversi pada Orde Baru. Dwifungsi memungkinkan militer terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan. Jadi ini justru malah seringkali berujung pada penyalahgunaan kekuasaan serta melemahkan kontrol demokrasi. Nah, saya rasa penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tanpa pensiun dari dinas militer ini juga akan menimbulkan potensi konflik kepentingan. Prajurit yang masih aktif secara struktural ini tetap tunduk pada hierarki militer, sehingga kemungkinan keputusan mereka dalam jabatan sipil nanti bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan institusi militer, bukan kepentingan publik. Jadi bahwa pelibatan prajurit aktif dalam urusan sipil justru dapat melemahkan profesionalisme militer itu sendiri. Bahkan fokus utama TNI kan seharusnya menjaga pertahanan negara gitu ya, bukan terlibat dalam birokrasi sipil yang memiliki karakteristik berbeda. Nah, saya rasa memang proses revisi undang-undang ini memang sangat kurang melibatkan partisipasi publik secara luas ya, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa kebijakan ini lebih didasarkan pada kepentingan politis daripada kebutuhan objektif dari masyarakat. Nah, sebagai perbandingan ya, kita lihat misalnya negara lain lah sebagai pembanding, misalnya Amerika Serikat. Nah, militer di sana ini tunduk sepenuhnya pada kendali otoritas sipil. Jadi pelibatan personil militer dalam jabatan sipil di Amerika ini hanya terjadi atas permintaan otoritas sipil atau perintah presiden. Dan biasanya ini melibatkan personel yang sudah pensiun dari dinas aktif ya. Dan saya rasa model seperti ini menjaga batas yang tegas nih antara ranah militer dan sipil. Ini demi mencegah dominasi militer dalam kehidupan demokratis tentunya. Salam.